Oke, dalam latihan menelusuri algoritma atau flowchart yang ada di sini, contohnya untuk penerbitan SIM baru, kita akan mulai dari titik awalnya di sini. Ketika seorang pemohon SIM harus melengkapi atau melampirkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk memperpanjang atau membuat SIM baru ya. Pertama ada KTP aslinya, fotokopi KTP-nya, kemudian surat keterangan dokter, sehat jasmani, kemudian juga surat keterangan sehat rohani dari psikolog, kemudian ada bit SIM dilengkapi hasil uji simulator. Baik. Jadi ada 5 dokumen yang harus dilengkapi sebelum masuk ke tahap 1. Di tahap 1 sini berdasarkan flowchart ini berarti mereka harus pemohon harus melakukan pembayaran biaya eh, pembuatan SIM ini, apakah lewat ATM atau mini ATM atau langsung lewat ke bank, ke tellernya. Kemudian baru masuk tahap ketiga setelah sudah masuk, tahap kedua setelah sudah melakukan pembayaran, baru masuk langsung ke lokasi untuk melakukan registrasi atau pendaftaran. Nah, dalam hal ini berarti yang perlu diisi adalah ada satu formulir yang mungkin akan diberikan setelah sampai situ, menampilkan semua persyaratan yang ada di sini, kemudian mengentry data komputer, melekam sidik jari, tanda tangan, dan melakukan foto pemohon SIM. Ini kalau berdasarkan infochat ini. Setelah itu pemohon baru masuk ke tahap ketiga, yaitu untuk mengikuti ujian teori AFIS. Kalau lulus, ini menurut infochat ini berarti akan meneruskan ke tahap berikutnya, yaitu ujian keterampilan pengemudi. Begitu juga jika lulus, berarti akan lanjut ke ujian praktek. Jika lulus, baru masuk tahap terakhir yaitu menunggu proses produksi cetak SIM dan untuk diserahkan kembali ke pemohon. Dan begitu juga masuk ke bagian arsip, bagian untuk kepolisiannya. Namun jika tidak lulus misalnya di ujian teori AFIS ini kelihatan bahwa ini akan masuk ke bagian semacam remediar, jadi dikasih kesempatan untuk mengulang dengan tenggang waktu yang berbeda, ada tenggang hari 7 hari, ada 14 hari, ada yang setelah 30 hari. Intinya kalau tidak lulus, berarti ini ada kesempatan untuk mengulang kembali ke ujian bersangkutan. Kalau dia lolos ke ujian keterampilan kemudi, tidak lulus, ini kurang tanda panah ya. Itu seharusnya masuk ke mengulang juga, tanda panah merah ke sini. Kemudian jika tidak kalau mengulang, berarti bisa langsung mengulang ke posisi yang terakhir. Ya. Karena di sini ada 3 panah, berarti dia bisa mengulang ke salah satu bagian. Artinya bisa menyesuaikan dengan di mana dia tidak lulusnya. Kalau tidak lulusnya di ujian praktek, berarti dia akan mengulang cukup di bagian ujian praktek. Namun juga terdapat kemungkinan kalau misalnya dalam proses mengulangnya tidak diikuti oleh pemohonnya sama sekali, apakah atau memang sudah diulang-ulang tapi tidak lulus juga, atau memang tidak pernah datang kembali untuk mengulang, atau tidak ada keterangan istilahnya alpa, maka pemohon sebenarnya bisa melakukan pengajuan uang kembali. Ya, seperti itu kalau menurut aturan flowchart ini.